AST 1887 kalian berdua benar-benar cantik. Yin Tong juga tercengang, tapi dia sedikit lebih jujur. Hatinya bersama Ling Fei dan dia punya anak sendiri, jadi lebih mudah untuk dia kendalikan. Menyukai wanita cantik adalah kekuatan dan karakter bawaan seorang pria. Sama seperti pepatah, semua orang menyukai keindahan. Beberapa hanya menikmatinya dari jauh, sedangkan beberapa memiliki pikiran dan beberapa bahkan akan bertindak atas mereka. Beberapa orang berkata, tanpa kekuatan atau kepercayaan diri, seseorang akan menjadi sangat hambar. Seseorang dengan percaya diri tetapi tanpa kekuatan akan merepotkan, pada akhirnya tidak ada yang keluar dari lelucon mereka. Dan seseorang dengan kekuatan dan kepercayaan diri akan memenuhi keinginan mereka. Tentu saja, beberapa orang dalam kategori itu akan melakukan hal-hal di luar kebiasaan, seperti melakukan dosa. Apakah Yin Tong memiliki kekuatan dan kepercayaan diri? Itu akan tergantung pada siapa yang menjawab pertanyaan itu. Jika itu wanita normal maka tidak perlu disebutkan, jika itu melawan wanita di hadapannya maka itu tidak akan menjadi kontes. Jika mereka benar-benar bersaing, baik itu status atau kultivasi, wanita di hadapannya ini akan sangat mengunggulinya. Lan Lingfeng dan Yin Tong tidak mempertanyakan apa yang dikatakan King Sui ketika mereka melihat wanita itu. Begitu mereka melihatnya, mereka tahu apa yang dikatakannya itu benar. Wanita ini adalah master negara yang kuat, auranya telah membuat mereka terkesan. Kemudian keduanya saling berpandangan. Mereka tersenyum lalu pergi, meninggalkan King Sui sendirian di sana. Ini adalah halaman luar dari Imperial Cuisine Hall dan juga tempat orang-orang tiba segera setelah mereka melangkah melalui pintu utama. King Sui berdiri di sana memegang King Xiu. Meskipun dia mengharapkan wanita itu datang, dia tidak berpikir bahwa itu akan secepat itu. Wanita itu tersenyum lembut. Dia berjalan sangat dekat dengan King Sui sebelum berhenti. Dalam jarak dekat ini, King Sui bisa melihat bulu mata hitam panjang wanita itu dengan jelas. Ada keian yang tak terlukiskan. Bahkan hidungnya yang lurus seperti ukiran dewa. Putramu sangat cantik, kata wanita itu, matanya yang indah menatap King Xiu. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah putraku dan bukan putriku? King Sui bertanya, karena banyak orang pada awalnya mengira King Xiu adalah seorang gadis. Kemudian King Sui melihat sorot mata wanita itu, dia melihat bagian bawah anak laki-laki itu. Meski berwarna emas, si kecil masih mengenakan pakaian dengan bagian bawah terbuka. Secara alami ini menjelaskan segalanya kepada King Sui, jadi dia menganggukkan kepalanya, aku mengerti. Wajah wanita itu memerah dan dia menghindari tatapan King Sui. Dia merasa sangat malu, King Sui adalah anak kecil jadi tidak masalah, tetapi berada di sebelah King Sui, situasinya berbeda. Wanita itu benar-benar ingin mengatakan, jadi bagaimana jika Anda tahu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia melihat sekelilingnya, dan disurvei di Imperial Cuisine Hall. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke Imperial Cuisine Hall. Sampai-sampai dia tidak tahu bahwa itu sudah menutup pintunya. Dia hanya mendengar keahlian King Sui dari mulut ke mulut, dan datang dengan sengaja, tetapi sekarang dia merasa bahwa mungkin keahlian pemuda ini benar-benar bagus. Apakah kamu ingin aku mengajakmu berkeliling? King Sui berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa wanita ini telah membantunya sedikit. Dia mengajarinya tentang cara menggunakan Golden Battle Halberd dan 9 Yang Dragon Soul secara bersamaan. Itu akan memberinya lebih banyak perlindungan. Baiklah, kata wanita itu dengan gembira sambil menganggukkan kepalanya. Ketika mereka memasuki halaman belakang, beberapa wanita ada di sana. Ketika mereka melihat King Sui dan wanita itu masuk, mereka secara alami datang untuk menyambut mereka. Ketika wanita itu melihat Ye Jiange mengambil anak itu dari pelukan King Sui, dia tahu bahwa dia adalah ibunya dan terpesona oleh kecantikannya. Sebenarnya, dia sangat terkejut bahwa wanita di sini semuanya di atas rata-rata dan dia merasa bahwa wanita dan pria di sini memiliki hubungan yang luar biasa. Seperti yang mereka katakan, jika Anda ingin melihat bagaimana seseorang, maka Anda harus melihat perusahaannya. Sebenarnya, lebih spesifik lihatlah wanita atau prianya. King Sui, tidakkah kamu akan memperkenalkanku pada wanita yang luar biasa ini? King berkata dengan nakal. King Sui menggosok hidungnya, yang aku tahu hanyalah bahwa dia adalah penguasa negara dari kerajaan Konfusianisme besar. Kemudian King Sui memperkenalkan para wanita padanya. Melihat waktu, dia menyadari bahwa itu hampir tengah hari. Para wanita juga tidak mengatakan apa yang ingin mereka lakukan dan King Sui juga tidak bertanya. Tapi dia bisa menebak bahwa dengan memintanya makan bersama mereka, dia tidak akan menolak. King Sui tidak tahu nama wanita itu. Dia juga tidak mengungkapkannya dan King Sui tidak berpikir untuk memiliki hubungan yang mendalam dengannya, oleh karena itu, nama tidak terlalu penting.
Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa dia adalah penguasa negara dari kerajaan Konfusianisme besar. Apakah kamu tertarik padanya? Ye Jiange berkata dengan King Xiu di pelukannya, dia adalah orang terakhir yang pergi. King Sui mengulurkan tangannya dan menyentuh bahunya tanpa mengubah nada suaranya, sekarang apa yang kamu pikirkan? Ye Jiange tidak berani berbicara karena ada orang di depan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melirik King Sui dan itu sudah cukup. King Sui masih menikmati kejenakaan kecil Ye Jiange. Bagaimanapun, dia adalah tipe wanita yang memiliki sikap. Meski sudah lama menikah, bahkan sudah dikaruniai anak, sikap ini tidak berkurang. Itu bahkan meningkat. Ketika tidak ada banyak yang bisa dilakukan, King Sui suka menggodanya. Dia suka melihatnya menjadi malu melampaui keyakinan, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang ditarik ke dunia fana. Apakah aku seperti itu? King Sui berpikir tentang dia mengejar wanita lain meskipun dia sudah memiliki begitu banyak dari mereka. Tentu saja, King Sui tidak berpikir untuk menggoda guru negara ini, hubungannya dengan dia belum mencapai titik itu. Yang dia maksud adalah permaisuri vampir, tetapi mereka masih tidak tahu. King Sui tidak berusaha menyembunyikannya, tetapi ada hal-hal yang akan membahayakan jika terungkap. Tetapi memiliki banyak istri adalah hal yang normal di 9 benua, bahkan wanita pun bisa menerimanya. Kamu sudah melakukannya dengan baik, aku bisa mengerti wanita lain, jadi aku tidak akan mengganggumu. Mereka juga tidak akan ikut campur, tetapi apakah Anda akan melupakan saya setelah mendapatkan lebih banyak? Ye Jiange berkata dengan ringan, hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Ye Jiange merasa bahwa dia tidak bisa meninggalkannya, jalan yang mereka lalui bersama tidaklah mudah. King Sui dan King Xiu adalah segalanya, jadi dia bisa memahami wanita King Sui lainnya, jadi dia tidak akan mengganggu aspek ini dan bahkan tidak memikirkannya. Dia merasa bahwa semuanya hari ini sudah cukup. Dia tidak berani memikirkan masa lalu. Sayangku, bahkan jika aku menjadi gila, aku tidak akan melupakanmu. Jarang bagi King Sui untuk mengatakan sesuatu seperti ini, tapi itu adalah kebenarannya. Mulut Ye Jiange berubah menjadi senyuman, ekspresi beruntung di wajahnya terlihat. Jika seorang pria membuat wanita mereka bahagia dari dalam keluar, mereka akan sangat bahagia. Terutama di dalam, karena itulah yang benar-benar penting dalam hal perasaan. Setidaknya bagian terpenting dari pasangan mereka bahagia, jiwa dan raga merah. AST 1888 dia adalah Putri Dongfang. King Sui cukup bijaksana dalam memperlakukan wanita itu, yang juga dikenal sebagai master negara. Sebelum ini, fakta bahwa wanita itu merasa baik-baik saja memberitahunya tentang semua hal penting itu telah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik hati. Berpikir sampai titik ini, King Sui menatap wanita itu. Seperti yang diharapkan, dia memang memiliki yang luar biasa. Tidak hanya mereka montok, tetapi mereka juga berdiri tegak di dadanya, memberi orang dorongan untuk menelanjanginya untuk melihat mereka. Ini tentu saja hanya pemikiran yang ada dalam pikirannya. Faktanya, King Sui tidak bisa dianggap kotor untuk berpikir seperti itu, sangat normal dan baik bagi pria untuk menyimpan pemikiran seperti itu di benak mereka selama mereka tidak melakukan sesuatu di luar batas. Seorang pria tidak dianggap sebagai orang jahat ketika dia memiliki ide dan kekuatan namun memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Inilah yang dirasakan King Sui. Namun, dia juga sadar bahwa dia bukanlah sesuatu yang baik. Masalahnya adalah bahkan jika benar-benar ada pria baik seperti itu, dia akan dianggap kuno atau bukan pria. Wanita itu tidak terlalu banyak bicara, namun, dia masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ye Jiange dan yang lainnya. Seperti kata pepatah, seorang pahlawan sering menghargai pahlawan lain, kasus seperti itu juga berlaku untuk wanita cantik. Sama seperti bagaimana burung-burung berbulu berkumpul bersama, orang-orang yang serupa juga akan tertarik satu sama lain. Seorang ahli akan dikelilingi oleh ahli lainnya, sedangkan seorang wanita cantik akan dikelilingi oleh wanita cantik lainnya. Argumen ini masih benar sampai batas tertentu. Dong Fang, mengapa Anda adalah penguasa negara kerajaan Konfusianisme besar? Luo Qingcheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu memiliki nama keluarga dua karakter, Dong Fang. Namun, dia tidak benar-benar mengungkapkan siapa nama aslinya, oleh karena itu, para gadis biasanya memanggilnya dengan nama belakangnya. Meskipun King Sui juga tidak tahu siapa nama aslinya, dia sangat ingin memberinya nama, Bubai. Dongfang Bubai, seorang ahli yang sangat tangguh dalam inkarnasi sebelumnya yang juga hidup sebagai legenda. Dia juga telah melihat aktris memainkan perannya dalam film sampai batas yang sangat sempurna. Itu semacam kehadiran dan penampilan. Legenda mengatakan bahwa Dongfang Bubai adalah seorang wanita cantik luar biasa yang menyamar sebagai seorang pria.
Dia tidak berubah dari seorang pria menjadi biwal dengan mengebiri dirinya sendiri. King Sui tidak terlalu memikirkannya. Orang yang berperan sebagai Dongfang Bubei dalam inkarnasi sebelumnya adalah seorang wanita dan sejak itu, King Sui selalu percaya Dongfang Bubei lebih seperti seorang wanita. Sebenarnya, semua ini tidak benar-benar berhubungan dengan Master Negara. Tidak peduli seberapa cantik aktris itu melihat ke belakang dalam inkarnasi sebelumnya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan wanita di depannya. Alasan mengapa dia mengingatkan King Sui kepada Dongfang Bubei bukan hanya karena dia memiliki nama keluarga Dongfang, tetapi juga karena kehadirannya yang mengingatkan King Sui tentang hal itu. Dari semua wanita yang pernah ditemui King Sui sebelumnya, wanita ini memiliki kehadiran yang paling tidak biasa. Dia memiliki jiwa yang sangat murah hati dan heroik, tetapi kemurahan hatinya tidak sama dengan Chang Hai Mingyue. King Sui tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia sangat cantik. Dia adalah produk dari dua temperamen yang tidak cocok yang berpadu sempurna satu sama lain. Kamu mungkin tidak percaya padaku jika aku mengatakannya. Sebenarnya, saya hanya bermaksud untuk mampir ke kerajaan Konfusianisme besar karena beberapa situasi darurat. Selama waktu itu, mereka memperhatikan bahwa saya memiliki kekuatan yang layak dan karenanya, menjadikan saya guru negara mereka. Tentu saja, saya tidak menolaknya dan pada akhirnya, saya memutuskan untuk tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu. Wanita itu memiliki ekspresi seolah-olah dia juga merasa agak tidak masuk akal. Kenapa kami tidak mempercayaimu? Kami percaya apa yang Anda katakan. Luo Qingcheng berkata sambil tersenyum. Wanita itu tercengang dan pindah untuk melihat Luo Qingcheng dan wanita lainnya. Akhirnya, dia hanya mengarahkan pandangannya pada King Sui. Apakah kamu juga percaya apa yang aku katakan? Tidak masalah apakah saya percaya atau tidak. Faktanya, siapa Anda juga tidak penting, kata King Sui. Dia tidak bermaksud menyakitinya dengan apa yang dia katakan. Apa yang ingin dikatakan King Sui adalah, tidak penting siapa dia dan tidak masalah apakah dia berbohong kepada mereka atau tidak. Mereka juga tidak tertarik. Alis cantik wanita itu terlihat melompat beberapa kali. Itu adalah tindakan yang sangat kecil. Mempertimbangkan bahwa dia adalah wanita yang cerdas, dia secara alami dapat menafsirkan apa yang dimaksud King Sui. Dia memikirkan kembali ketulusan yang disebutkan King Sui saat itu sebelum dia pergi. Bagaimana mungkin dia bisa memperlakukan yang lain dengan tulus, mengingat betapa asingnya dia dengan hal-hal di sekitar sini. Karena mereka tidak terbiasa satu sama lain, kewajiban apa yang dia miliki untuk menyembuhkan penyakitnya. Makanannya enak. Tanpa ragu, ini adalah makanan terlezat yang pernah disantap wanita itu. Dia ingat bahwa makanan disiapkan oleh King Sui dan sebenarnya sangat terkejut. Hanya sedikit pria yang akan memasak, belum lagi hidangan selezat ini. Alasan mengapa King Sui memasak adalah karena dia tidak ingin membiarkan wanitanya melakukannya. Meskipun wanita itu adalah seorang tamu, dia agak enggan membiarkan mereka menyiapkan makanan untuk orang lain. Makanan di Imperial Cuisine Hall semuanya dibuat sendiri. Berbicara secara logis, mereka seharusnya memiliki koki yang bekerja untuk mereka dan itu sebenarnya telah diterapkan untuk waktu yang singkat sebelumnya. Akhirnya berhenti karena King Sui tidak terbiasa. Selain itu, bahan yang digunakan untuk menyiapkan makanan juga menjadi masalah. Meskipun King Sui tidak akan menambahkan bahannya sendiri setiap hari, mereka masih akan memakannya setidaknya 2 kali setiap 3 hari. Wanita itu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka tidak lama setelah mereka menghabiskan makanan mereka. Dari awal hingga akhir, wanita itu tidak pernah menyebutkan untuk mengobati penyakitnya. King Sui mengirimnya pergi. Dia tidak melihat sesuatu yang berbeda tentang wanita itu. Dia sepertinya tidak keberatan sama sekali apakah dia akan membantunya menyembuhkan penyakitnya atau tidak. Baiklah, Saudara Sui, kamu bisa berhenti di sini. Wanita itu berbalik dan dengan tenang berkata kepada King Sui. Dia tahu nama King Sui, tapi ini pertama kalinya dia benar-benar memanggilnya dengan namanya. King Sui agak aneh karenanya, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit istimewa. Itu adalah perasaan yang tampaknya mengingatkan bahwa kata-kata tidak bisa menggambarkan. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu berharap seseorang memanggilnya seperti itu. Keinginan ini datang dari sebuah cerita dalam inkarnasi sebelumnya. Ceritanya dibuat menjadi film dan King Sui sangat menikmatinya. Pria dan wanita dalam pertunjukan itu mungkin musuh, tetapi jauh di lubuk hati, mereka saling mencintai. Endingnya ternyata tidak terlalu bagus. Wanita itu sering memanggil pria itu Saudara Yin. Kedengarannya bagus dan terasa luar biasa bagus juga. Saat itu, King Sui sangat menikmati filmnya. Para aktornya juga sangat profesional. Dan sekarang, cara wanita itu memanggilnya telah meninggalkan kesan yang mendalam. Faktanya,
Dia juga memenuhi syarat untuk dipanggil seperti ini sekarang. Itu bahkan lebih baik daripada film-film di inkarnasi sebelumnya. Perasaan sukses membuat King Sui merasa sedikit tergerak. Saudara Sui, ada apa? Wanita itu melihat King Sui balas menatapnya tanpa mengedipkan matanya. Dia gemetar dan memanggil King Sui. King Sui kembali sadar, lalu menggosok hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berjanji padamu untuk membantu menyembuhkan penyakitmu. Pernahkah kamu berpikir untuk membunuhku? Seorang dokter tidak memiliki kewajiban untuk membantu orang lain menyembuhkan penyakitnya. Mengapa saya menyalahkan Anda untuk itu? Sebelum ini, saya bahkan telah menikmati makanan terlezat dalam hidup saya. Dalam hal ini, saya dapat dianggap memiliki satu penyesalan yang lebih sedikit dalam hidup saya. Saya harus berterima kasih kepada saudara Sui untuk ini. Petik 2. Wanita itu sepertinya suka memanggilnya seperti itu. Dia juga mulai terdengar lebih alami. Kamu bahkan sudah mulai memanggilku Brother Sui. Jika saya masih menolak untuk membantu Anda menyembuhkan penyakit Anda, itu akan menjadi sedikit kejam di pihak saya. King Sui menatap wanita itu. Dia tampak tersenyum. Sebenarnya, wanita itu tidak lebih muda dari King Sui. Meskipun King Sui dapat dianggap sebagai pria parubaya dalam inkarnasi sebelumnya, dia masih seorang pemuda di dunia ini. Mengenai wanita yang memanggilnya saudara Sui, itu hanya cara untuk menyapa seorang teman. Sayangnya, saya tidak memiliki hal-hal yang dapat saya berikan kepada Anda. Adapun ketulusan saya bahkan lebih tidak tahu bagaimana memberikannya kepada Anda. Wanita itu tersenyum dan berkata, aku sudah merasakan ketulusanmu. Saya dapat membantu menyembuhkan Anda tanpa imbalan apapun. King Sui tersenyum dan berkata, betulkah? Wanita itu menatapnya tidak percaya. Tentu saja, tidak mungkin aku berbohong padamu. Ayo pergi ke tempat yang bersih agar aku bisa membantumu menyembuhkan racunmu. King Sui mengoperasikan langkah 9 benuanya. Ini adalah pulau kecil yang terletak di Samudra Utara. Itu dikelilingi oleh lautan tanpa batas dan memiliki ukuran sekitar beberapa puluh kilometer persegi. Tempat itu dipenuhi dengan gunung, batu, dan air, dan ditutupi oleh tanaman. Gelombang angin laut bisa dirasakan di sekitar sini dan bahkan udara di sekitar juga dipenuhi dengan aroma. Tempat ini memiliki pemandangan yang bagus, begitu seseorang mendaki gunung, mereka akan dapat melihat laut. Ada banyak pulau kecil di Samudra Utara. Pulau King Sui tidak dekat dengan pantai, oleh karena itu, tidak banyak orang yang benar-benar tinggal di sini. King Sui dan wanita itu sama-sama berada di puncak gunung. Di bawah kaki mereka ada batu yang tampak sehalus cermin. Mereka tersapu oleh angin laut dan air laut. AST 1889 Istana Abadi 5 Racun, saya Gongma. Bau air laut di udara tidak terlalu kuat. Sebaliknya, rasanya sangat menyegarkan. Wanita itu mendapati dirinya agak tidak dapat melihat melalui pria di depannya. Sejak kapan dia menunjukkan ketulusannya? Tapi sebelum ini, dia juga tidak benar-benar merasa bahwa dia tidak tulus, karena itu, dia sedikit tersesat. Namun demikian, jika pria ini bersedia membantunya menyembuhkan racunnya, itu akan menjadi hal yang luar biasa jika dia benar-benar berhasil. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi di generasinya. Secara alami, dia tidak ingin menjadi orang yang mengalami nasib tidak bahagia. Sayangnya, dia tidak lagi punya waktu untuk kembali ke Istana Abadi Catur Surgawi. Selama ini, dia sangat berkonflik. Akan sangat bagus jika dia bisa menemukan beberapa cara untuk menunda waktu. Tapi selama ini, nasibnya tidak seberuntung itu. Tapi sekarang, dia merasa bahwa Dewi Keberuntungan sekali lagi berdiri di sampingnya. Meskipun dia belum sembuh, dia punya firasat bahwa pria ini mungkin benar-benar berhasil melakukannya. Apakah kamu tahu tentang situasi keseluruhan dengan tubuhmu? King Sui berbalik dan menatap wanita yang hampir setinggi dirinya. Kecantikan yang tak tertandingi di generasinya. Satu-satunya hal yang saya sadari, adalah bahwa kekuatan batin saya tidak dapat bertahan lama. Selanjutnya, setiap kali saya menggunakannya, efeknya akan sangat berkurang. Satu hal lagi, semua organ saya juga gagal dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tahu tentang efek racun, tetapi kamu tidak benar-benar tahu racun apa yang kamu pengaruhi. King Sui bertanya, ada hingga jutaan jenis racun. Pada saat yang sama, ada juga banyak yang secara khusus menargetkan organ korban, tetapi saya belum menemukan banyak racun yang memiliki efek menakutkan seperti itu, terlebih lagi ketika itu adalah salah satu yang menyebabkan organ gagal. Menurut rumor yang beredar, obat beracun ini justru menjadi penyebab kematian di balik wanita cantik dari Five Poison Immortal Palace. Tapi saya belum bisa memastikannya. Wanita itu berkata setelah berpikir sejenak.
Istana Abadi Lima Racun, King Sui sekali lagi menemukan istana abadi ini. Itu adalah eksistensi yang lebih tangguh daripada Sekte Abadi. Tentu saja, akan ada beberapa istana abadi yang lebih rendah dari Sekte Abadi. Tetapi dalam keadaan normal, istana abadi yang sebenarnya cenderung lebih kuat daripada Sekte Abadi kecuali Sekte Abadi akhirnya memiliki kekuatan istana abadi. Cara untuk memeriksa sebuah sekte juga memiliki standar spesifiknya sendiri. Misalnya, mereka diharuskan memiliki sejumlah prajurit di kelas surgawi. Ini semua adalah standar mereka. Mereka tidak peduli tentang kelebihan prajurit kelas surgawi selama sekte tertentu memiliki prajurit yang diperlukan di dalamnya. Misalnya, seberapa kuat penjaga di istana abadi dan berapa banyak penjaga yang ada di dalamnya. Apakah kamu kebetulan memiliki dendam dengan istana abadi Lima Racun? King Sui bertanya dengan santai. Jika saya tidak salah, racun yang saya terima seharusnya berasal dari istana abadi Lima Racun. Seperti apakah orang-orang dari Five Poison Immortal Sect bertanggung jawab untuk itu? Itu, saya tidak tahu. Jika racun itu benar-benar dari Istana Abadi Lima Racun, ini berarti bahkan Sekte Abadi Lima Racun sendiri tidak akan bisa membuangnya sepenuhnya. King Sui berkata dengan santai. Dia kemudian melanjutkan untuk mengeluarkan kotak giok jarum emasnya. Dia tidak terlalu banyak bertanya tentang hubungan buruk antara wanita itu dan Istana Abadi Lima Racun, dia juga tidak tertarik. Dia hanya ingin tahu tentang Istana Abadi tertentu. Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan racun seperti Fatal Death of Beauties? Wanita itu bertanya tidak percaya. Anggap saja sebagai memberikan obat-obatan untuk kuda mati. King Sui tersenyum dan berkata, kamu adalah kudanya, wanita itu terdiam. Yah, aku kuda jantan. King Sui tersenyum ketika dia mengeluarkan jarum emas dari kotak giok. Wanita itu dengan tegas menutup mulutnya. Dia tidak merasa aneh dengan tindakan pria itu. King Sui adalah satu-satunya orang yang berani mengatakan hal seperti itu di depannya. Dia tidak marah, dia hanya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak bisa melawan, membantah, dan bahkan tidak bisa marah padanya. King Sui berhenti menggodanya. Dia mengeluarkan jarum emas dan menatap wanita itu. Dia mengamatinya, mereka tegak dan montok. Bentuk dan lekukan yang sempurna itu bisa membuat orang menjadi liar dengan imajinasi mereka bahkan jika dia mengenakan pakaiannya. Mereka sangat cantik. Wanita itu merasakan mata berapi-api King Sui. Dia merajut alisnya dan menatapnya. Dia tidak terbiasa dengan pria yang menatapnya seperti itu. Dia bahkan lebih khawatir bahwa pria ini akan mengambil keuntungan darinya dan menggunakan menyembuhkannya sebagai alasan. Jika itu masalahnya, haruskah dia mencoba menyembuhkannya atau tidak? King Sui tidak perlu bertanya atau membantunya merasakan denyut nadinya. Dengan teknik penglihatan surgawinya, dia berhasil melihat seluruh situasi wanita itu. Wanita itu telah diracuni. King Sui memiliki banyak metode untuk menghilangkan racun, bahkan untuk mereka yang secara khusus menargetkan organ. Dia mampu menyembuhkan racun di seluruh dunia, oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa dia diracuni, dia secara otomatis tahu bahwa dia dapat membantunya. Aku perlu menyuntikkan jarum ke tubuhmu. King Sui berkata sambil melihat tatapan waspadanya. Haruskah aku melepas pakaianku? Wanita itu memandang King Sui dan bertanya. Dia terdengar sangat tenang. Tapi King Sui tahu bahwa jauh di lubuk hati, wanita itu merasa sangat gugup. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia perlu melakukannya, dia tidak tahu apakah dia akan memukul drum yang kembali dan memilih untuk tidak menyembuhkannya. Tidak perlu untuk itu. Tetapi jika Anda bersikeras melakukannya, saya tidak akan keberatan. Petik 2. Kalau begitu saya pikir saya tidak akan memaksa. Wanita itu tidak berdaya. Itu di luar kendalinya untuk bertemu dengan orang-orang seperti ini. Posisi di mana saya akan menyuntikkan jarum mungkin membuat Anda merasa sedikit canggung. Saya harap Anda tidak akan membuat keributan besar tentang itu. King Sui memberi tahu wanita itu sebelumnya sebagai tindakan pencegahan. Setelah ragu-ragu sejenak, wanita itu mengangguk. King Sui mulai menyuntikkan jarum. Dia mengeluarkan jarum emas dan segera api primordialnya melintas di jarum itu sendiri. Selanjutnya, King Sui segera menyuntikkannya ke posisi Sanzongnya. Seluruh jarum emas yang panjangnya 9 inci hampir masuk ke tubuhnya. King Sui melakukannya dengan sangat terampil dengan tangannya, sedemikian rupa sehingga memberi orang perasaan bahwa mereka sedang mengamati sebuah seni. Saat itu, King Sui menggunakan tangan sucinya. Tangan pucatnya menjadi hampir tidak terlihat seperti kristal. Pada saat itu, wanita itu gemetar. Ini karena jika King Sui ingin mengambil nyawanya dengan jarum ini, dia tidak akan bisa menghindarinya. Kamu takut aku akan membunuhmu? King Sui berkata sambil mengambil jarum emas kedua. Saya tidak takut mati. Saya hanya takut bertemu orang jahat.
Bagaimana menurutmu seseorang itu jahat? King Sui mengikuti Sanzong acu poinnya dan menyuntikkan jarum kedua pada posisi 3 jari di bawah acu poin itu. Orang jahat adalah orang yang memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang enggan mereka lakukan atau melakukan hal-hal yang menyinggung surga dan alasan dalam situasi yang tidak bermoral. Wanita itu berkata setelah berpikir sejenak. King Sui terus mengambil jarumnya, ada banyak jenis orang jahat. Salah satunya adalah mereka yang licik dan cenderung melakukan perampokan. Meskipun orang-orang ini jahat, mereka tidak dapat mengubah iklim terlalu banyak dan karenanya mereka hanya dapat dianggap sebagai orang jahat yang tidak penting. Mereka tidak akan mempengaruhi sebagian besar orang di sekitarnya. Ada juga jenis orang jahat tidak penting yang mengambil kebebasan pada wanita, meskipun mereka mungkin terdengar sangat buruk, cara jahat mereka hanya dapat dianggap tidak signifikan. Petik 2. Jika ada orang baik, tentu akan ada juga orang jahat. Tanpa orang jahat, bagaimana kita bisa melihat orang baik? Wanita itu menjawab, dia sebenarnya tidak banyak bicara. Erem, untuk berpikir bahwa kamu adalah seorang filsuf, sungguh kebetulan, aku juga menjadi seorang filsuf. King Sui berkata dengan nada berlebihan. Wanita itu senang mendengarnya. Ekspresi King Sui sangat berlebihan, membuat orang ingin tertawa. Dia tahu bahwa King Sui hanya bercanda dan karenanya dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana sebenarnya seseorang itu jahat. King Sui juga menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin bagaimana seseorang dianggap sebagai orang jahat. Tetapi dengan wilayahku saat ini, aku dapat dengan aman berasumsi bahwa mereka yang mampu membunuh seluruh penduduk kota, harus dianggap sebagai orang jahat. Di sebuah kota, mereka dapat membantai sesuka mereka, membakar, membunuh, dan mencuri. Tapi selain itu, ada juga satu jenis orang lagi yang menurutku adalah orang jahat. Oh, jenis apa? Wanita itu tampak sangat penasaran. Suami masa depanmu pasti akan menjadi orang yang sangat jahat. King Sui berkata dengan serius. Wanita itu terkejut. Dia kemudian bertanya dengan sedikit malu, kenapa? Remaja yang normal, tampan, dan luar biasa tidak akan pernah bisa menarik perhatianmu. Satu-satunya orang yang akan Anda perhatikan adalah orang jahat. Mereka yang tidak berjalan di jalan yang benar yang akan menarik minat Anda. King Sui berkata dengan nada nakal. Terutama kata-kata, tidak berjalan di jalan yang benar, membuat wanita itu merasa sedikit aneh. Dia terus memiliki perasaan bahwa ada makna yang lebih dalam kata-kata King Sui daripada bagaimana kedengarannya. Semua itu karena King Sui menggunakan nada yang lebih berat ketika dia menyebutkan kata-kata itu. AST 1890 vulgar, sempit dan dangkal, menyembuhkan racun. Berbicara tentang berjalan di jalan yang tidak bermoral, sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada lelucon dalam inkarnasi sebelumnya, tentang seorang wanita yang bersikeras membedah perutnya untuk melahirkan anaknya. Dia takut jika dia berhasil melahirkan anaknya, itu akan mempengaruhi hidupnya bersama suaminya. Pada saat anak itu lahir, kakek anak itu telah menyebutkan satu hal, dia berkata bahwa anak itu tidak akan berjalan di jalan yang benar dan bahwa dia akan memiliki masa depan yang menyedihkan. Ada juga beberapa yang tidak berjalan di jalan yang benar. Misalnya, momen bahagia antara pria dan wanita. Selain hanya momen bahagia biasa, ada juga beberapa yang terkait dengan harem kekaisaran. Yang dimaksud dengan tidak berjalan di jalan yang benar. Ini semua otodidak. Bahkan jika wanita ini tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, dia masih bisa merasakan bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Aku tidak butuh laki-laki. Wanita itu berkata dengan lugas. King Sui tercengang. Untuk berpikir bahwa wanita ini akan bertindak begitu dominan. Meski begitu, dia tetap tersenyum dan melanjutkan bercanda. Alasan kamu tidak membutuhkan laki-laki adalah karena kamu belum merasakan betapa hebatnya seorang laki-laki. Di masa depan, setelah Anda menemukan diri Anda seorang pria, Anda akan tahu bahwa wanita tidak bisa hidup tanpa pria. Wanita itu berhenti mengatakan apa-apa. King Sui menyuntikkan jarum ke bagian atasnya. Tidak sakit, tapi membuatnya mati rasa dan geli. Rasanya seperti seseorang menggunakan tangan mereka untuk menggosoknya. Perasaan itu sulit untuk ditahan. Itu bahkan lebih sulit untuk bertahan daripada rasa sakit. Wanita itu tersipu. Bagaimanapun, King Sui menyuntikkan jarum pada posisi yang cukup canggung. Meskipun ada kain di jalan, dia masih merasa agak tidak wajar tentang itu. Kamu sudah mendapatkan cukup aset untuk dibanggakan. King Sui sekali lagi menyuntikkan 3 jarum saat dia berbicara. Alasan mengapa dia berbicara, adalah untuk membuat situasi di antara mereka tidak terlalu canggung. Namun, pada saat dia mengatakan itu, dia hanya membuat situasi semakin canggung. Kamu juga bukan sesuatu yang baik. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke King Sui. Itu sangat tidak masuk akal.
Saya mencoba untuk memuji Anda. Di tempat saya tinggal, mereka yang memiliki besar seringkali cenderung sangat percaya diri. Hanya ketika mereka besar, seorang wanita dianggap sebagai wanita sejati. Sementara King Sui menyuntikkan jarum, tidak diketahui apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, ujung jarinya sedikit mengusap bagian atasnya. Kamu pria yang vulgar dan dangkal. Apa yang dimiliki seorang wanita dari dalam adalah apa yang membuat mereka semakin cantik. Wanita itu sedikit gemetar. Tapi kemudian dia menyadari bahwa King Sui tampaknya tidak tahu bahwa dia telah menyentuhnya, membuatnya juga tidak yakin apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Saat itu, dia hampir mengerang. Untungnya, dia berhasil mengendalikannya. Perasaan itu sangat sulit untuk ditanggung, tetapi pada saat yang sama, ada juga semacam kenyamanan yang tak terlukiskan. Itu bahkan menyebabkan dia secara tidak sadar merasa ingin membiarkan King Sui pergi dan meremas keduanya. Niat ini membuatnya merasa seolah-olah sedang dibakar. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia adalah wanita biasa, oleh karena itu, dia secara alami akan memiliki emosi seperti manusia lainnya. Satu-satunya perbedaannya adalah dia tidak akan memandang pria biasa. Bahkan jika itu berarti dia harus menjalani kehidupan yang menyendiri, dia masih tidak mau membiarkan orang-orang itu mengambil keuntungan darinya. Ini karena dia tidak akan merasa senang tentang itu. Karena dia tidak dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya, mengapa melakukan sesuatu yang tidak perlu. Setiap wanita cenderung sangat emosional, tidak peduli seberapa rasional mereka. Dalam banyak kesempatan, mereka akan menggunakan perasaan mereka sebagai panduan. Mereka lebih suka percaya pada perasaan mereka sendiri daripada menghadapi kebenaran. Saat King Sui mengulurkan tangannya, energi tak berbentuk membawa wanita itu dan membawanya ke depannya. Kepala King Sui hampir sejajar dengan perut wanita itu. Ini menyebabkan wanita itu merasa lebih malu. Wanita itu memiliki kaki yang ramping. Saat di udara, dia terlihat sangat menarik. Meski dipisahkan oleh sehelai kain, tubuhnya yang cantik dan bak dewi tetap bisa membuat orang tergila-gila dengan imajinasinya. Turunkan aku. Wanita itu dengan cepat berkata. Yah, apakah kamu ingin aku berjongkok di depanmu sebagai gantinya? King Sui mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu. Dia memindahkan pandangannya dari bawah ke atasnya yang tegak sangat menarik. Keduanya menonjol dan berbentuk sempurna. King Sui tidak dapat mengendalikan dirinya dan menelan ludahnya ke tenggorokannya. Yang membuat King Sui canggung, adalah suaranya yang menelan ludah. Itu juga agak keras. Berada di tempat di mana sekitarnya begitu sunyi, kebisingannya bahkan lebih jelas. Selanjutnya, kedua matanya tertuju pada wanita itu. Wanita itu menyaksikan semua hal ini terjadi. Dia sedikit panik dan takut. Jika pria di depannya kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dia tidak akan punya cara untuk menghentikannya. Selain itu juga karena dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Itu adalah fakta bahwa pria ini masih bisa bertindak sedikit arogan meskipun berada di depannya. Itu reaksi normal, tolong jangan terlalu memikirkannya. Setelah menemukan alasan untuk dirinya sendiri, King Sui dengan cepat melanjutkan menyuntikkan jarum. King Sui yang berubah serius berhenti melihat bintik-bintik menonjol di tubuh wanita itu. Hal ini menyebabkan wanita itu menghela nafas lega. Sekarang, dialah yang melihat kembali ke King Sui. Dia tidak terlihat seburuk itu, bahkan dia bisa dianggap tampan. Meski terlihat sedikit lembut dan pendiam, dia tidak membuat orang merasa bahwa dia tidak jantan. Dia juga terlihat sedikit menyihir, tetapi tidak sampai membuat orang merasa canggung. Itu adalah temperamen dan daya tarik yang sangat tidak biasa. Kekuatannya sangat tidak jelas. Meskipun usianya masih muda, dia memiliki kultivasi yang tangguh yang tidak kalah dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak jauh lebih kuat darinya. Namun, dia jauh lebih tua darinya. Meski demikian, bagi mereka, orang yang berusia di atas 100 tahun masih dianggap muda, apalagi usia wanita itu tidak lebih dari 100. Itu hanya jika dibandingkan dengan King Sui, dia jauh lebih tua. Pada saat King Sui menyuntikkan jarum ke perinumnya, wajah wanita itu berubah menjadi sangat merah. Wajahnya saat itu terlihat sangat cantik. King Sui, di sisi lain, tetap diam dan menundukkan kepalanya. Wajahnya juga terlihat agak merah, karena jarak yang sangat dekat dan posisi penyuntikan jarum emas. Meski ada kain yang menghalangi, bagian yang disuntikkan jarum itu tetap salah satu yang paling memalukan posisi. Sensasi lembut dan kenyal itu menyebabkan tangan King Sui gemetar. Seni 5 elemen. Kompatibilitas 5 elemen, jarum emas King Sui yang disuntikkannya ke tubuh wanita berubah menjadi kompatibilitas 5 elemen dan meningkatkan ketangguhan organ tubuhnya.
Organ di seluruh tubuh manusia pada awalnya sudah dilengkapi dengan fungsi untuk mengeluarkan racun. Khususnya, organ para ahli, mereka bahkan lebih tangguh daripada orang biasa. Namun, masih akan ada batasan seberapa sulit itu bisa terjadi. Begitu seseorang terkena racun, organ mereka hanya akan gagal secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, organ mereka akan menjadi semakin lemah. Tidak ada obat yang bisa mengobati racun beauty fatal death yang diterima wanita itu. Satu-satunya cara baginya untuk pulih adalah dengan menghapusnya sendiri. Oleh karena itu, King Sui menyesuaikan organnya ke puncaknya sehingga bisa cukup kuat untuk mengeluarkan racun. Sebenarnya bisa dibilang banyak dokter yang tahu tentang cara mengobati penyakit ini. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak dapat mengatur untuk membuat penyesuaian pada organ wanita itu. Sebenarnya, King Sui juga tidak bisa melakukannya. Dalam artian, dia tidak bisa membuat organnya melawan racun di dalam tubuhnya. Namun, King Sui tidak perlu melakukannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyesuaikannya untuk sementara waktu, cukup lama baginya untuk menghilangkan racun dari tubuhnya. Wanita itu memejamkan matanya. Dia sepertinya bisa merasakan mata King Sui yang membuatnya merasa sedikit gugup. Dia juga samar-samar bisa merasakan bahwa King Sui sedang menatap bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Sebenarnya, memang benar bahwa King Sui melihatnya, tetapi dia tahu batasnya. Meski begitu, dia tidak sengaja mencoba menghindarinya. Kainnya menghalangi, tetapi dia masih perlu menyuntikkan jarum ke dalam dirinya, dan karenanya, dia akan dengan santai melihatnya, yang merupakan reaksi normal dari seorang pria. Sensasi hangat mulai menyebar ke seluruh tubuh wanita itu. Rasanya sangat nyaman. Wanita itu mengatupkan giginya untuk mencegah ekspresinya berubah. Dia juga menolak untuk membiarkan dirinya membuat kebisingan. Alasannya adalah karena saat ini, baik perasaan nyaman dari dalam maupun perasaan mati rasa dan geli dari luar membuatnya merasa seolah-olah berada dalam perpaduan es dan api. Itu adalah perasaan sakit yang bercampur dan pada saat yang sama menyenangkan. Jarum emas di luar terlihat terus-menerus bergetar, membuat suara mendengung lembut. Dari waktu ke waktu, King Sui akan menyodok tubuh wanita itu. Secara alami, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menyodok beberapa titik sensitif tubuh wanita itu. Sensasi lembut dan kenyal membuat King Sui hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. AST 1891-9 darah yang menyatukan pasukan dengan ribuan pria dan kuda, mendapat untung dari bencana. Seiring waktu berlalu, jarum emas yang bergetar tanpa henti mulai mengeluarkan jejak kabut hitam samar. Setelah itu, mereka secara bertahap menjadi lebih gelap. Mereka begitu hitam sampai-sampai kabut akan terbentuk darinya. Terlepas dari semua itu tidak memiliki aroma apapun. Sekarang, wanita itu perlahan-lahan memulihkan penampilannya. Dia menyaksikan jarum emas perlahan berubah menjadi hitam. Selanjutnya, ujung jarum sudah membentuk tetesan hitam legam. Awalnya tidak berbau apa-apa, tetapi sekarang, bau amis mulai muncul darinya. Bau itu semakin kuat dan kuat. Wanita itu agak malu. Bagaimanapun, ini semua terjadi di depan seorang pria. Saat dia menundukkan kepalanya dan menatap pria itu. Pria itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk membelakanginya. Seolah-olah dia tidak mencium bau apapun dan ekspresi serius yang dia miliki di wajahnya membuat wanita itu merasa sedikit tergerak. Tetesan hitam legam menetes ke bawah dan mendarat di permukaan batu halus, membuat suara lembut tapi tajam. Setelah itu, batu itu dengan cepat berubah menjadi bubuk dan menghilang ke sekitarnya. Kematian fatal kecantikan, King Sui tidak pernah menyangka racun seperti itu tidak hanya efektif melawan manusia, tetapi bahkan mampu menghancurkan batu tak bernyawa. Kehancuran semacam ini mirip dengan manusia yang menjadi tua dan sekarat. Satu demi satu, tetesan bisa terlihat menetes ke bawah. Itu kemudian berlanjut. Cukup banyak jarum yang disuntikkan ke tubuh wanita itu. Saat tetesan terakumulasi, itu menyimpulkan jumlah cairan yang cukup besar. Sebenarnya, setiap jarum hanya akan mengeluarkan beberapa tetes cairan. Mereka hanya terakumulasi setelah jangka waktu yang lama. Tidak seperti sebelumnya, di mana King Sui memaksa racun ke satu sisi. Hanya satu jarum yang dia butuhkan untuk melakukan itu. Tetapi dalam kasus ini, racun wanita itu tidak bisa lagi dipindahkan. Oleh karena itu, untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan King Sui adalah mengeluarkan racun dari setiap posisi di mana jarum disuntikkan. Ini juga mengapa King Sui menyuntikkan jarum di suatu tempat di dekat pahanya dan juganya. Aktivasi 5 elemen, itu menghilangkan lebih dari setengah racun di sekitar tubuh wanita itu. Selanjutnya, King Sui sekali lagi menyuntikkan jarum ke tubuhnya. Wanita itu sekali lagi menemukan dirinya dalam situasi yang canggung. Tetapi dibandingkan dengan hidupnya sendiri,
apakah dia canggung atau tidak, itu tidak terlalu penting. Jangankan dia adalah seorang dokter, di mata seorang dokter, tidak ada yang namanya perbedaan gender. Saat racun dikeluarkan dari tubuhnya, racun di dalam tubuhnya menjadi semakin berkurang. King Sui sudah bisa memindahkan racun dan melepaskannya melalui jarum emas terdekat. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, hari sudah hampir malam. Hanya ada beberapa jarum yang tersisa di tubuh wanita yang belum membuang warna hitam legam itu. Adapun sisa jarum emas, semuanya telah kembali ke warna emas asli yang seharusnya mereka miliki. Ini berarti racun telah berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Akhirnya, hanya satu jarum yang tersisa. Selanjutnya, itu terletak di kiri wanita itu. Itu satu-satunya yang masih hitam. Meskipun sudah berapa lama berlalu, warnanya tidak akan pudar. Sisa jarum emas semuanya telah memulihkan warna emasnya dan disimpan oleh King Sui. Jarum ini adalah satu-satunya pengecualian, itu cukup keras kepala. King Sui mengulurkan tangannya dan menusuk pembuluh darah yang terletak di punggungnya. Dia kemudian mengoperasikan origin ki-nya untuk memaksa racun keluar. Meski begitu, semua usahanya masih sia-sia. King Sui mengerutkan alisnya karena melihat itu. Dia kemudian mengulurkan tangannya sekali lagi dan setelah beberapa saat ragu-ragu, menusuknya. Saat dia menekankan jarinya pada bagian tubuhnya yang menonjol, semuanya sekali lagi menjadi canggung. Jari King Sui segera terdorong keluar saat jarinya menekan bagian tubuhnya yang menonjol. Ini bukan penolakan paksa, itu sepenuhnya karena sifat kenyal darinya. Sekarang, King Sui merasa sangat canggung. Saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya melihat wanita itu balas menatapnya dengan wajah merah tetapi mata dingin. Apakah tindakan ini kotor atau tidak, ini dia tidak tahu. Dia hanya berkata dengan nada tak berdaya, "Saya seorang dokter. Saya tidak akan melakukan sesuatu seperti mengambil keuntungan dari orang lain. Tolong jangan terlalu memikirkannya. Di mataku, kamu sebenarnya tidak berbeda dari seorang pria, atau lebih tepatnya, seekor babi. Kamu adalah babinya." Sekarang, wanita itu tidak tahu apakah dia harus tersenyum atau menangis. Dia sudah dimanfaatkan berkali-kali oleh pria ini. Pada saat dia selesai mengatakan itu, dia ingat saat King Sui menyebut dirinya kuda jantan. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia akan menyebut dirinya babi jantan kali ini. Namun, ternyata King Sui tidak mengatakan itu. Sebaliknya, dia menatap wanita itu dengan cemberut khawatir. Lebih tepatnya, dia benar-benar melihat wanita itu, disinilah letak jantungmu, yang juga merupakan tempat paling berbahaya. Racun ini terlalu keras kepala. Jarum emas tidak dapat membimbingnya keluar. Petik 2. Wanita itu menundukkan kepalanya dan melihat jarum emas hitam. Kamu adalah tabib, saya tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti ini. Jika Anda benar-benar tidak dapat mengeluarkannya dari tubuh saya pikir saya tidak punya pilihan selain menerima takdir saya. Petik 2. Untuk saat ini, kami memiliki dua opsi. King Sui berkata dengan nada serius setelah berpikir sejenak. Metode pertama adalah membiarkan saya membantu menyedotnya untuk Anda. Mulut manusia adalah alat yang paling berguna untuk mengeluarkan racun. Semakin kuat seseorang, semakin baik kemampuan mereka dalam melakukan itu. King Sui tidak benar-benar memanfaatkannya. Sebenarnya, ini adalah metode yang efektif. Setidaknya King Sui yakin bisa melakukannya. Sedangkan bagi orang lain belum diketahui apakah mereka akan memiliki kemampuan tersebut. Bagaimanapun, fisik tubuh King Sui juga berperan di dalamnya. Jika itu orang lain, mereka akan diracuni sampai mati. Kembali ke inkarnasi sebelumnya, jika seseorang terkena racun ular, itu masih bisa disedot keluar melalui mulut. Hanya saja kali ini, bagian yang perlu dihisap King Sui agak tidak biasa. Oleh karena itu, setelah King Sui mengatakannya, wanita itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap King Sui seperti sedang melihat orang cabul. King Sui sedikit kesal terlihat seperti itu. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan dengan mengatakan, "Saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak begitu menyukai metode ini. Kalau begitu, izinkan saya mengusulkan metode lain." Petik 2. Sebelum wanita itu bisa mengatakan apa-apa, King Sui sudah melanjutkan dan berkata, "Karena fisik tubuhku, aku tidak akan masuk lebih dalam dari itu. Darah saya sangat efektif untuk menghilangkan racun. Jantung mensuplai darah, oleh karena itu, meminum darah saya dapat membantu memicu potensi tubuh Anda. Setelah itu menggunakan jarum emas akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengeluarkan darah." Wanita itu sedikit mengernyitkan alisnya dan menatap King Sui, "Minum darahmu." "Ya, aku tidak bisa menerimanya, ini terlalu menjijikkan." Wanita itu menatap King Sui dengan tatapan menyedihkan. King Sui terdiam, tapi sebenarnya, dia juga akan merasa menjijikkan membiarkannya meminum darahnya.
Meskipun begitu, apa yang dikatakan King Sui kemudian segera menyebabkan wanita itu tenang dengan metode kedua. Saya juga merasa itu menjijikkan. Tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, metode pertama lebih baik. Baiklah, pikiranku sudah bulat, ayo pergi dengan yang pertama. King Sui membunyikan dan berkata dengan nada tegas. Wanita itu melihat ekspresi King Sui dan dengan cepat menjawab, saya belum pernah mencoba meminum darah orang lain sebelumnya. Baiklah kalau begitu, ayo pergi dengan itu. Petik 2. King Sui mengungkapkan senyum pahit dan melanjutkan untuk mengulurkan tangannya, jangan menggigit terlalu keras. Haruskah aku benar-benar minum seperti itu? Mata wanita itu tampak agak bingung. Dia berpikir bahwa lebih tepat jika King Sui memotong luka di lengannya dan mengumpulkan 1 atau 2 mangkuk darahnya sendiri. Nah, bagaimana Anda berharap untuk melakukannya? Darahku sangat berharga. Itu bahkan dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tak ternilai. Itu sama sekali tidak kalah dengan eliksir terbaik di dunia. Berhentilah menyombongkan diri. Saya merasa sulit untuk menelannya. Jika kamu masih ingin terus seperti itu, aku akan menggunakan metode pertama saja. Saya yakin saya bisa menerimanya dengan baik. Sebelum King Sui bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah merasakan sakit yang luar biasa di lengannya. Wanita itu meraih lengannya dan menggigitnya. Interaksi antara bibir lembutnya dan lengan King Sui sangat indah. Namun, pada saat yang sama, rasa sakit dan darahnya dihisap juga sangat kuat dan jernih. Ini adalah definisi sebenarnya dari perasaan menyakitkan dan bahagia. Hei, apakah kamu berencana untuk menyedotku sampai kering? Cukup, King Sui melihat wanita itu menutup matanya dan dengan antusias mengisap darahnya, karenanya, dia tidak berani menarik tangannya. Dia takut giginya yang tajam akan melukai lengannya. Wanita itu membuka mulutnya. Cairan merah gelap di bibir wanita itu bersama dengan wajahnya yang sempurna membuatnya tampak sangat mempesona dan menggoda. Untuk sesaat, King Sui menjadi kosong hanya dengan melihatnya. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat luka di lengannya sebelum dia melanjutkan untuk bergumam, kamu bukan hanya kecantikan ekstrim yang bisa menjatuhkan kota, kamu adalah peri yang sangat cantik yang mampu menjatuhkan kota. Wanita itu tersipu ketika dia melihat ekspresi King Sui. Dia tidak menganggap darahnya terlalu menjijikkan. Meskipun rasanya tidak enak, itu tidak menjijikkan. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Dia tidak tahu apakah ini dianggap sebagai gejala misofobia, tapi dia memiliki resistensi yang besar terhadap laki-laki, apalagi menggigit lengan mereka. Kali ini, mungkin dia tidak punya pilihan untuk melakukan itu. Dia tidak takut mati, tetapi dia juga tidak ingin itu terjadi, itulah sebabnya dia bertindak seperti itu. Tetapi hanya ini yang membuatnya sangat terkejut, dia merasa bahwa dia memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang sangat enggan dia lakukan. Mungkinkah itu semua karena pria ini? Sampai sekarang, bisa dikatakan bahwa dia belum mengenal pria ini. Faktanya, dia sudah berhutang banyak padanya sekarang. Ini karena hidup itu tak ternilai harganya, itu adalah hutang yang tidak akan pernah dikembalikan sepenuhnya. Seorang pahlawan akan mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Dimanapun itu akan menjadi cerita yang bisa menangkap imajinasi seseorang dan menyebar jauh dan luas. Kakak Sui, apakah kamu sudah cukup menatapku? Wanita itu menggosok mulutnya dan sekarang, dia sudah tenang. Sudah lama sejak King Sui terganggu seperti itu. Dia tidak bisa tidak kagum dengan betapa kuatnya wanita ini. Kecantikan yang tiada taranya dapat menyebabkan seorang pria tidak berani menyentuhnya, kecantikan dapat merusak negaranya dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Seorang wanita bisa menyebabkan seorang pahlawan perlahan kehilangan semangatnya dan berubah menjadi orang yang tidak berguna. Keindahan adalah kuburan bagi semua pahlawan. King Sui kembali ke akal sehatnya. Jika wanita itu telah mengambil tindakan sebelumnya, itu tidak akan cukup fatal untuk menyebabkan kematiannya. Bagaimanapun, Paragon Golden Armor-nya akan membantu menyelamatkan hidupnya. King Sui hanya kagum dengan kekuatannya. Selalu dikatakan bahwa pria akan menaklukkan dunia sedangkan wanita akan menaklukkan pria. Wanita bisa menaklukkan dunia melalui pria itu sendiri. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak ingin membuat situasi semakin canggung. Dia tersenyum dan segera mulai membantu wanita itu mengeluarkan racunnya. Darah King Sui tidak diragukan lagi sangat kuat. Wanita itu merasakan perubahan tertentu terjadi di dalam tubuhnya. Kekuatan darah murninya dengan cepat bercampur satu sama lain dan dinyalakan di dalam tubuhnya. Lebih jauh lagi, mereka bahkan dengan cepat memadukan diri mereka dalam pikiran wanita itu. Wanita itu menatap King Sui dengan tak percaya. Sebelum ini, dia berpikir bahwa King Sui hanya bercanda ketika dia mengatakan bahwa darahnya tak ternilai harganya. Sebenarnya,
Wanita itu bahkan tidak percaya ketika dia mengatakan bahwa darahnya dapat menyembuhkan racun. Dia hanya tidak ingin pria itu memanfaatkannya. Tapi kemudian, dia sepertinya juga telah menggigit pria itu dan meminum darahnya dalam keadaan kesurupan. Pada saat ini, King Sui menundukkan kepalanya untuk melihat lengannya. Dia tidak kehilangan banyak darah. Bahkan, bekas gigi di lengannya tampak hebat. Bahkan dia sendiri tidak tahu harus tertawa atau menangis karena pemikiran gilanya sendiri. Sebagian besar racun di seluruh tubuh wanita itu sudah dikeluarkan. Tidak hanya itu, aura di sekujur tubuhnya juga perlahan pulih. Itu tidak berhenti bahkan setelah pulih kembali ke kondisi puncaknya yang lalu. Jelas bisa dirasakan bahwa origin Qi di sekitarnya dengan cepat berkumpul di sekitar wanita itu. Dalam keterkejutan, King Sui mundur beberapa langkah. Saat dia melihat wanita saat ini, dia memancarkan aura suci. Dia seperti peri, tetapi pada saat yang sama juga seperti iblis betina. Aura kemurahan hatinya merusak penampilan sucinya, tetapi pada saat yang sama juga membuatnya terlihat lebih besar hati dan agresif. Wanita cantik yang sekaligus juga merasa agresif dan berjiwa besar bisa memancarkan pesona dan daya tarik yang mematikan. Origin Qi di udara berkumpul dengan keras di sekitar sini. King Sui tidak tahu apakah wanita itu memulihkan kekuatannya atau menerobos. Kekuatan darah yang dia berikan padanya telah sangat mempengaruhi wanita itu, sedemikian rupa sehingga mungkin menentukan. Misalnya, wanita di masa lalu seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda, tetapi tidak memiliki jenderal terkenal yang memimpin pasukan ini. Darah sembilan yang King Sui benar-benar dominan. Aura wanita dan fisik tubuhnya berpadu sempurna dengan sembilan darah yang dan sejak saat itu, kekuatan keseluruhannya berubah dari hanya perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif secara keseluruhan. Ini juga sebagian karena wanita itu sendiri. Jika itu orang lain, tidak mungkin ada efek seperti itu. Ini bisa dikatakan kebetulan. Ada banyak hal yang terjadi pada waktu yang tepat. Wanita itu juga sangat terkejut dengan perubahannya sendiri. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia telah diuntungkan dari bencana. Dia tidak hanya telah menembus hambatan yang telah dia hadapi selama 10 tahun, tetapi dia juga berhasil menembus dua nilai berturut-turut sekaligus. Pada saat semuanya tenang, langit sudah menjadi gelap. Wanita itu belum punya waktu untuk merasakan kekuatannya secara keseluruhan, tetapi terobosan signifikan yang dia alami di tubuhnya membuatnya tahu bahwa dia telah menemukan peluang besar kali ini. Itu bisa dikatakan sebagai kesempatan satu dalam satu milenium. Kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah semacam aura yang berasal jauh di lubuk hatinya. AST 1892 Intuisi Wanita. Setelah sekitar 2 jam, wanita itu tenang. Aura tak terbatas di sekitar tubuhnya, bagaimanapun, sangat jelas. Bahkan King Sui sendiri tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari wanita itu. Saat angin bertiup, pakaiannya berkibar di udara mengikuti angin. Pada saat ini, dia sendiri adalah pemandangan yang paling indah. King Sui tersenyum ketika dia berdiri di dekatnya dan menatapnya. Ia merasa tidak pantas dengan perubahan yang baru saja dialami wanita itu. Meskipun mereka berdua tidak yakin dengan posisi satu sama lain saat ini, King Sui masih bisa dianggap cukup baik dalam hal mengamati orang. Meskipun wanita itu mungkin seorang penguasa negara dari kerajaan Konfusianisme besar, tidak mungkin dia akan memandangnya sebagai musuh. Saya telah pulih. Bagaimana saya harus berterima kasih? Wanita itu berbalik dan menatap King Sui. Saat ini, dia terlihat sangat bahagia. Hal-hal yang selama ini ada di pikirannya akhirnya terpecahkan. King Sui menyelamatkan hidupnya, meskipun dia tidak takut mati, itu juga bukan sesuatu yang dia inginkan. Oleh karena itu, seluruh tubuhnya saat ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan meminta imbalan apapun untuk membantumu menyembuhkan racunmu. Tetapi jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya masih kekurangan seorang gadis pelayan untuk berada di sisi saya. King Sui tersenyum dan berkata, "Di mimpimu, katakan padaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkan salah satu keinginanmu selama itu sesuai dengan kemampuanku." Wanita itu menatap tajam ke King Sui dan berkata dengan serius. King Sui menggelengkan kepalanya, untuk saat ini, uang bukanlah masalah bagiku, keindahan. Mereka ada di sekitarku. Saya juga sudah mendapatkan anak saya sendiri. Sejujurnya, tidak ada hal lain yang bisa saya minta. Petik 2. Wanita itu menatap pria yang belum dia lihat bahkan sampai sekarang. Dia tidak tahu persis apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan. Mungkinkah dia bermaksud mengatakan bahwa aku memiliki keinginan? Untuk sesaat, pikiran wanita itu berubah sangat cepat. Ini sudah larut. Saya ingin tinggal di Imperial Cuisine Hall selama beberapa hari.
Apakah itu mungkin? Wanita itu bertanya pada King Sui sambil melihat ke langit. Tentu, tapi kamu harus membayar sewa untuk itu. King Sui berkata setelah beberapa saat berpikir. Wanita itu menggosok kepalanya, aku akan membayarnya. Wanita itu merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa inilah yang diinginkan King Sui. Ketika mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall, itu adalah waktu untuk makan malam. Wanita itu pergi mandi. Bagaimanapun, racun dan kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya telah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia kembali, dia telah meminta King Sui sebuah halaman kecil untuk dia mandi. King Sui tahu bahwa dia telah pergi mandi. Meskipun dia sangat ingin mengikuti dan melihat, itu hanyalah mimpi. Dia kemudian kembali ke aula utama. Adik laki-laki, apakah kamu menikmati bulan madu dengan gadis cantik itu? Lan Lingfeng berkata dengan nada nakal ketika dia melihat King Sui. Dia memiliki penampilan yang tampan. Meskipun dia mungkin terlihat agak vulgar saat ini, itu tidak terlalu berlebihan. Tuan Muda Lan, Anda benar-benar mengalami perubahan yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Sekarang saya dapat memastikan bahwa saat itu, Anda pasti tipe orang yang pemalu di luar tetapi sangat liar di dalam. King Sui tersenyum dan berkata, dia ingat saat pertama kali mengenal Tuan Muda Lan, dia adalah orang yang keren yang tergila-gila dengan cinta. Tetapi dibandingkan dengan dia sekarang, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Itulah yang saya pikir. Lebih jauh lagi, dia mungkin yang paling liar dari semuanya. Yin Tong tersenyum saat dia keluar. Hehe, sekarang setelah ranahku naik, aku akhirnya bisa menjadi tipe yang liar baik di dalam maupun di luar. Lan Lingfeng mengungkapkan senyum canggung. King Sui tersenyum. Sebenarnya, dia juga berpikir bahwa dia dari masa lalu juga tipe yang dijelaskan sebelumnya. Seperti kata pepatah, dari 10 pria, 9 di luar dingin tetapi liar di dalam. Hanya satu yang berani mengungkapkannya dari dalam dan luar. Ngomong-ngomong, adikku, aku merasa bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang mampu menangani wanita itu. Ketika saya melihatnya, bahkan saya sendiri merasa bahwa saya agak kekanak-kanakan. Lan Lingfeng berkata sambil terlihat seperti sedang melamun. King Sui memandang Lan Lingfeng. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Yin Tong. Hanya karena dia berkencan dengan wanita itu, mereka sebenarnya mulai banyak memikirkannya. Juga, King Sui sangat mengerti ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lan Lingfeng sebelumnya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, bahkan dia sendiri merasa bahwa dia agak kekanak-kanakan. Dalam konteks ini, dia tidak bermaksud tipikal anak-anak yang berpikiran kecil, sederhananya, mereka hanya merasa rendah diri jika dibandingkan dengannya. Sama seperti anak laki-laki desa yang tidak canggih dari inkarnasi sebelumnya, ketika mereka berdiri di depan wanita cantik dan muda dari kota, mereka akan menemukan diri mereka kurang percaya diri. Untungnya, King Sui, pada levelnya saat ini, tidak mungkin menjadi seburuk yang dijelaskan di atas. Namun demikian, wanita itu masih memberinya banyak tekanan. Itu adalah semacam aura tak berbentuk, atau lebih tepatnya, temperamen. Sementara mereka masih mengobrol, wanita itu keluar. Dia telah berubah menjadi kain baru. Namun demikian, dia masih mengenakan kain ungu dengan garis emas di sampingnya. Itu terlihat sangat anggun dan mulia. Itu adalah semacam aura yang berasal dari dalam tubuh, bahkan lebih mulia daripada yang berasal dari klan kerajaan. Ketika dia melihat King Sui dan dua lainnya mengobrol, dia tersenyum dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kalian semua tampak sangat bahagia. Adikku berkata bahwa kamu terlihat sangat cantik. Lan Lingfeng tertawa. Oh, apa lagi yang dia katakan? Kata wanita itu sambil tersenyum. Dia bahkan mengatakan bahwa dia mengejarmu. Lan Lingfeng terus bertengkar. Meskipun belum lama sejak King Sui dan wanita itu saling mengenal, dia masih memiliki tingkat pemahaman terhadapnya. Dari apa yang dia ketahui tentang pria itu, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Namun, dia juga tidak bisa memastikannya sepenuhnya. Bagaimanapun, dia telah melihat matanya yang berapi-api beberapa kali ketika dia membantunya mengeluarkan racun. Saat dia memikirkan kembali adegan ketika King Sui membantu mengeluarkan racunnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat King Sui dengan tatapan kesal. Bahkan dia tidak tahu persis dari mana kebencian ini berasal. Mungkin tampilan dari sudut pandang Lan Lingfeng adalah tampilan yang penuh kebencian. Ini menyebabkan Lan Lingfeng benar-benar terkejut. Dari tampilan ini saja, dia sudah bisa mengatakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara keduanya. Pada saat yang sama, Lan Lingfeng juga sangat mengagumi adiknya. Sangat jarang bagi Tuan Muda Lan untuk mengagumi seseorang. Dia tidak hanya mengagumi kultivasinya,
Tetapi dia juga mengagumi wanita yang bersama King Sui. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa begitu banyak wanita yang ingin berada di dekatnya. Dalam hal penampilan, dia sedikit lebih tampan daripada King Sui. King Sui hanya lebih baik darinya dalam kultivasi, keahlian medis, dan keterampilan memasak. King Sui menggosok hidungnya dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat mata wanita itu. Mari kita makan malam bersama sebagai cara merayakan Anda sembuh dari racun Anda. Saat itu sore hari, aula masakan kekaisaran sangat bising. Dua meja panjang disatukan. Hampir semua orang hadir, bahkan Tian Yi, Yun Yang, dan keluarganya. Ketika King Sui sedang makan, dia melihat tatapan tidak wajar melintas di mata wanita itu. Itu adalah tampilan yang sangat rumit. Itu tampak tak berdaya dan pada saat yang sama juga kuat. Ini benar-benar mengejutkan King Sui. Dengan seberapa kuat dia saat ini, apa yang mungkin membuatnya begitu khawatir? Apa yang salah? Apakah ada sesuatu di pikiranmu? King Sui sedang duduk di sebelahnya. Di sisi lain adalah Ye Jiange membawa King Xiu. Mereka hanya memilih tempat duduk saat pertama kali memasuki ruangan. Ini membuat gadis-gadis lain merasa sangat tidak nyaman. Itu tidak banyak, mereka juga tidak berpikiran sempit. Jauh di lubuk hati, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Wanita itu hanya berbicara setelah ragu-ragu sejenak, saya tidak yakin apakah saya akan mengakui hal-hal tertentu. Katakan, jika Anda bisa, katakan saja. Mungkin kami bisa membantu Anda. Akulah yang memberimu hidupmu. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda sekali lagi. King Sui berkata sambil makan. Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa racun yang saya timbulkan adalah kematian fatal kecantikan dari Istana Abadi 5 racun. Tiba-tiba, saya berhasil memunculkan perasaan dan asumsi yang sangat kuat. Ada seseorang yang membuatku sangat curiga. Saya hampir bisa memastikan itu adalah dia. Wanita itu tampak lebih khawatir sekarang. Wei Hao. King Sui juga sangat penasaran. Guru negara agung dari Kekaisaran Konfusianisme Besar. Wanita itu memandang King Sui dan berkata perlahan. King Sui sangat terkejut. Grand State Master of Great Confucian Empire. Itu adalah eksistensi kedua setelah yang teratas. Meskipun wanita itu mungkin juga master negara dari Kerajaan Konfusianisme Besar, sudah ada cukup banyak master negara di dalamnya. Oleh karena itu, Grand State Master tidak diragukan lagi adalah salah satu orang terkemuka di Kekaisaran. Karena dia adalah seorang pemimpin, tanpa banyak berpikir, dia pasti jauh lebih kuat dari master negara biasa. Mengapa dia ingin meracuninya? Apakah dia berniat mengendalikannya atau membunuhnya?